Oke, eee, mungkin kita on cam dulu kali ya teman-teman, izin. Udah keluar belum ya share screen-nya ya? Sudah, Mas. Oke, udah pada on cam semua? Pak kita bisa mulai nih. Udah di-record tadi ya, Mas? Sudah, Mas. Oke, ya udah kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Bu Nurhayati Siregar selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Good Corporate Governance, program studi S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mencoba memaparkan makalah yang sudah kami susun terkait dengan tugas ujian akhir semester dengan tema peran audit internal dalam mengidentifikasi potensi fraud dan mitigasinya. Nah, dalam penyusunan tugas kali ini, kami dari kelompok 7 beranggotakan ada 8 orang dan kami semuanya berkontribusi dalam penyusunan tugas kali ini. Semua anggota kelompok berkontribusi juga bukan sebagai tugas individu, tapi kita juga uh, berkolaborasi sehingga tugas ini tanpa ada kesempatan bersama gitu ya. Kemudian kami beranggota 8 orang. Yang pertama ada Dinda Yuni Pratiwi, kemudian rekan saya Elsa Nurvanovita, kemudian rekan saya selanjutnya Elisa Dian Margarita, dan ada juga rekan saya Ersa Hanisa, kemudian Puji Hastuti, dan saya sendiri Karismanikas Puji Aswara, kemudian ada rekan saya Marcel Joshua, dan juga yang terakhir ada rekan saya yang bernama Putu Arundati Dharma Patni. Baik, nah untuk mempersingkat waktu yang pertama, saya akan coba memaparkan terkait dengan bab 1 pendahuluan terkait dengan latar belakang eh, penelitian ini kami coba susun. Jadi terkait dengan tema yang tadi disampaikan bahwasannya ada dua latar belakang yang utama yang melatar belakangi ya makalah ini kita susun. Yang pertama adanya ancaman nyata bagi organisasi bahwa fraud itu bukan sekedar risiko finansial, tapi dia juga dapat menurunkan kualitas informasi, mengganggu operasional, serta merusak reputasi perusahaan secara fatal. Kemudian eh, latar belakang yang kedua yaitu posisi strategis audit internal, bahwa pengendalian fraud itu tidak bisa hanya mengandalkan evaluasi pasca kejadian, tapi kalau melihat data dari ACFE tahun 2024, hampir 14% kasus fraud itu berhasil dideteksi melalui fungsi audit internal. Nah, hal ini membuktikan bahwa posisinya itu sangat krusial dalam pencegahan dini. Nah, kemudian dari beberapa latar belakang tersebut, tadi kan fraud itu merupakan salah satu resiko yang sangat berdampak signifikan terhadap sebuah organisasi, baik dari sisi finansial maupun operasional, bahkan sampai reputasi gitu ya. Nah, dari kondisi tersebut, auditor internal itu mempunyai peran yang paling penting, bukan hanya untuk menemukan fraud yang terjadi, tetapi juga mengidentifikasi potensi fraud sejak dini dan mendorong langkah-langkah mitigasi yang tepat. Nah, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Kemampuan audit internalnya mungkin yang terbatas sehingga pengendalian internalnya tidak efektif. Nah, selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang coba kita susun. Jadi ada 7 rumusan masalah yang kita susun. Yang pertama terkait dengan bagaimana hubungan antara good corporate governance dan fungsi audit internal yang sudah ada. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan audit internal dan fraud itu sendiri. Kemudian faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya fraud dalam sebuah perusahaan. Dan yang keempat, bagaimana peran audit internal dalam mengidentifikasi potensi fraud. Dan yang kelima, bagaimana langkah mitigasi fraud melalui fungsi audit internal. Dan yang keenam, apa saja tantangan yang dihadapi audit internal dalam mengidentifikasi fraud. Dan yang ketujuh, bagaimana pembelajaran dari contoh kasus fraud itu, misalnya salah saji laporan keuangan perusahaan. Nah, ada 7 rumusan masalah yang coba kami susun.
Kemudian kami juga berharap tujuan penelitian kali ini bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara good corporate governance dengan fungsi audit internal. Kemudian kita bisa tahu bahwa audit internal dan fraud itu seperti apa dalam sebuah perusahaan. Kemudian jenis dan faktor-faktor apa saja sih yang biasanya terjadi, yang menyebabkan terjadinya fraud gitu ya. Kemudian peran audit internal dalam mengidentifikasi potensi fraud, dan bagaimana mitigasi fraud tersebut melalui fungsi audit internal. Dan yang paling penting, memberikan pembelajaran dari contoh kasus yang relevan. Nah, mungkin manfaat yang lebih luas untuk akademisi misalkan, itu menambah pemahaman tentang peran audit internal dalam identifikasi fraud, bagaimana pengendalian internalnya, dan juga bagaimana penerapan good governance-nya. Kemudian secara praktis akan memberikan gambaran bagi sebuah perusahaan agar bisa mendeteksi risiko fraud dan menentukan langkah mitigasinya. Dan yang selanjutnya terkait manfaat untuk audit internal sendiri bisa menjadi bahan untuk melakukan peningkatan audit berbasis risiko, metode, dan prosedur deteksi fraud. Dan tentunya bagi pimpinan dan komite audit itu bisa mengevaluasi dan mendukung efektivitas audit internal ini dengan resource yang ada, bagaimana kebutuhan sumber daya, teknologi, kewenangan, serta akses informasi. Nah, mungkin itu bab satu yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu landasan metode. Boleh next. Nah, pada landasan metode ini, yang pertama kita membahas mengenai audit internal. Jadi, apa sih audit internal itu? Audit internal merupakan kegiatan pemeriksaan dan juga penilaian yang dilakukan secara independen dan objektif dalam suatu organisasi. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membantu manajemen menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan, serta proses tata kelola perusahaan. Nah, tujuan utama dari audit internal ini yaitu memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, agar dapat bekerja secara objektif, audit internal ini harus memiliki kedudukan yang independen dalam suatu struktur organisasi. Umumnya, audit internal itu berada di bawah pimpinan perusahaan atau direktur utama, serta memiliki hubungan koordinasi dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit. Nah, kedudukan ini penting agar audit internal memiliki kewenangan untuk mengakses data, melakukan pemeriksaan, dan menyampaikan hasil audit secara profesional. Nah, secara strategis, audit internal ini berfungsi sebagai alat pengawasan, evaluasi, dan pemberi rekomendasi perbaikan. Nah, keberadaan audit internal ini akan efektif dan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyimpangan, serta mendukung penerapan good corporate governance dalam perusahaan. Yang kedua, mengenai hubungan GCG dan juga audit internal. Jadi, penerapan GCG ini membutuhkan suatu struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Nah, dalam hal ini, audit internal memiliki peran penting sebagai salah satu mekanisme pengawasan perusahaan. Nah, audit internal membantu menilai apakah kebijakan prosedur, sistem pengendalian, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Hubungan antara GCG dan audit internal ini sangat erat karena audit internal juga mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, terutama transparansi, akuntabilitas, dan juga kepatuhan. Nah, melalui pemeriksaan secara independen dan objektif, audit internal memberikan keyakinan kepada manajemen dan organ pengawas bahwa kegiatan perusahaan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Dalam mengambil keputusannya, audit internal tidak mengambil alih tanggung jawab dari manajemen, melainkan audit internal berperan memberikan penilaian independen serta rekomendasi perbaikan agar sistem pengendalian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan semakin efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian fraud dan jenisnya. Fraud ini didefinisikan sebagai perbuatan atau manipulasi yang sengaja dilakukan
untuk menipu pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi serta menimbulkan kerugian bagi korban. Nah, unsur utama yang membedakan fraud dari kesalahan yang tidak disengaja terletak pada adanya niat sengaja, tindakan penyembunyian, serta rekayasa data. Dalam praktik organisasi, kecurangan ini secara mendasar diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah adanya penyalahgunaan aset. Nah, penyalahgunaan aset merupakan tindakan tidak sah oleh pegawai atau pihak tertentu yang mengalihkan aset organisasi demi kepentingan pribadi, di mana kecurangan ini mendominasi hingga mencapai 90% dari kasus melalui pengalihan aset organisasi untuk kepentingan pribadi yang mencakup penggelapan aset, pencurian persediaan, penggunaan aset kantor, pembuatan pembayaran, klien perjalanan, hingga pengujian. Yang kedua adalah korupsi. Nah, korupsi ini merupakan penyalahgunaan keuntungan pribadi melalui praktik suap, perasan, bentukan kepentingan yang berdampak merusak finansial, tata kelola, serta reputasi organisasi. Kemudian yang ketiga adalah kecurangan laporan keuangan. Nah, kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan sengaja untuk memanipulasi, merekayasa, atau mengabaikan materialitas informasi keuangan agar kondisi finansial perusahaan tampak lebih baik atau yang disebut dengan overstatement, atau lebih buruk yang disebut dengan understatement dari kenyataan sebenarnya. Next. Nah, untuk terjadinya kecurangan atau fraud dalam suatu organisasi umumnya dijelaskan melalui 3 elemen utama yang terangkum dalam konsep fraud triangle. Nah, yang pertama ini adalah tekanan, di mana adanya dorongan finansial atau non-finansial seperti utang, kebutuhan ekonomi, gaya hidup, atau target kerja yang tidak realistis. Nah, hal ini memaksa seorang untuk melakukan kecurangan. Kemudian yang kedua adalah adanya kesempatan di mana terdapat celah dalam sistem organisasi seperti kurangnya pengawasan, kontrol internal yang lemah, atau tidak ada pemisahan tugas yang memungkinkan kecurangan terjadi tanpa terdeteksi. Kemudian yang ketiga adalah adanya rasionalisasi di mana adanya pembenaran mental oleh pelaku atas tindakan ilegalnya, misalnya menganggap tindakannya tidak merugikan atau berniat mengembalikan aset nantinya. Nah, selain dari 3 faktor yang telah saya sebutkan tadi, kecurangan dapat dipicu oleh kemampuan pelaku, budaya organisasi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang melalui pengabaian pengendalian atau manajemen override oleh pimpinan yang melatar belakangi lebih dari separuh kasus. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Peran audit internal dalam mengidentifikasi potensi fraud ada 4. Yang pertama, penilaian risiko fraud atau yang kita kenal dengan fraud risk assessment. Dalam kegiatan bagian ini, auditor mengidentifikasi faktor yang dapat mendorong terjadinya fraud, antara lain seperti tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep fraud triangle. Auditor juga menilai risiko tambahan seperti lemahnya pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan akses yang terlalu luas. Transaksi yang tidak berrelasi serta kemungkinan terjadinya manajemen override. Hasil tersebut menjadi dasar dalam menentukan ruang lingkup, prioritas, dan prosedur audit. Kemudian ada evaluasi pengendalian. Auditor internal memiliki peran untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur organisasi telah mampu mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti penyimpangan. Contohnya meliputi pemeriksaan terhadap pemisahan fungsi, mekanisme persetujuan berjenjang, pengamanan aset, serta dokumentasi transaksi. Apabila ditemukan kelemahan pengendalian, auditor internal berhak memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Dalam pelaksanaan audit, auditor internal juga mampu mengidentifikasi poin ketiga, yaitu deteksi red flags atau tanda-tanda awal fraud.
Indikator tersebut antara lain seperti transaksi tidak biasa, pembayaran kepada vendor yang tidak jelas, perubahan data master tanpa otorisasi, selisih persediaan, pengeluaran yang tidak wajar, serta kehidupan pegawai yang di luar atau di atas tingkat penghasilannya. Selain itu, auditor internal juga berperan mendorong poin keempat, yaitu analisa data dan pelaporan melalui evaluasi atas efektivitas whistleblowing, saluran pelaporan yang aman, rahasia, dan mudah diakses untuk membantu organisasi mengenali awal dugaan fraud. Demikian dari saya, selanjutnya teruskan oleh teman kami. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mitigasi fraud melalui fungsi audit internal. Mitigasi fraud merupakan rangkaian tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya fraud dan mengurangi dampaknya apabila fraud terjadi. Audit internal memberikan assurance dan rekomendasi, sedangkan pelaksanaan pengendalian tetap menjadi tanggung jawab manajemen. Yang dapat dilakukan yang pertama yaitu pencegahan bertujuan menghilangkan atau memperkecil kesempatan terjadinya fraud. Pencegahan dapat dilakukan dengan dibentuknya fraud investigative unit, tidak mengacuhkan pelanggaran kecil, tindakan disiplin harus dijalankan secara konsisten, menerapkan whistleblower program yang baik, menerapkan background check terhadap calon karyawan, dan melaksanakan fraud prevention training. Yang kedua, peran audit internal. Auditor internal melakukan proses pemeriksaan, pengendalian, evaluasi efektivitas, dan efisiensi melalui 3 peran, yaitu watchdog, penjaga aset, peran auditor internal yang memberikan masukan dalam pengelola sumber daya manusia, dan peran katalisator untuk mengetahui risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, deteksi merupakan upaya menemukan atau menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan, dan bertujuan untuk menemukan fraud yang telah atau sedang terjadi. Yang selanjutnya yaitu investigasi, pelaporan, dan sanksi. Ketika terdapat dugaan fraud, perusahaan perlu mempunyai wewenang dan prosedur untuk mengamankan barang bukti, mencatat waktu dan detail lainnya terkait penemuan awal, menjaga kerahasiaan, membentuk sebuah tim investigasi, mengenakan sanksi secara konsisten, melakukan pemulihan kerugian, dan melaporkan kepada regulator atau penegak hukum apabila diwajibkan. Yang terakhir yaitu pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pemantauan dalam sistem pengendalian fraud bertujuan untuk memastikan tindak lanjut yang sesuai dilakukan setelah terjadinya kejadian fraud. Evaluasi berfungsi untuk mencatat dan menganalisis kejadian fraud agar dapat dilakukan perbaikan dan pencegahan di masa mendatang. Tindak lanjut merupakan langkah yang diambil untuk menangani dan memperbaiki kondisi setelah terjadinya fraud, dengan tujuan untuk mencegah terulang kejadian yang sama. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu hubungan audit internal dengan manajemen dan komite audit. Audit internal tidak dapat bekerja sendiri dalam mencegah fraud. Pembagian tanggung jawab dapat dijelaskan melalui model 3 lini. Yang pertama yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan pemilik proses dan risiko. Tanggung jawab lini pertama yaitu menjalankan kegiatan operasional, menerapkan pengendalian, mengidentifikasi risiko, memperbaiki kelemahan, dan memastikan pegawai mematuhi prosedur. Yang kedua yaitu manajemen risiko dan kepatuhan. Lini kedua memberikan keahlian, dukungan, pemantauan, dan tantangan kepada manajemen operasional. Fungsinya dapat meliputi manajemen risiko, kepatuhan, anti-fraud, keamanan informasi, pengendalian mutu, dan legal. Lini ketiga yaitu audit internal. Peran lini ketiga sebagai assurance dan advice yang independen dan objektif atas segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Audit internal juga dapat memberikan saran selama tidak mengambil alih keputusan dan tanggung jawab manajemen. Kemudian yang terakhir, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Dewan Komisaris dan Komite Audit memiliki peran mengawasi efektivitas, tata kelola, dan fungsi audit internal. Selanjutnya,
Tantangan audit internal dalam mengidentifikasi fraud. Yang pertama yaitu kurangnya independensi. Tekanan terhadap audit internal rentan terjadi saat temuan pemeriksaan berkaitan dengan pejabat eksekutif atau unit kerja berpengaruh besar. Oleh karena itu, independensi auditor perlu dijamin melalui pemberian akses langsung ke komite audit serta adanya perlindungan hukum. Yang kedua yaitu keterbatasan kompetensi. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, transaksi digital, kolusi dan skema yang kian rumit, kompleksitas kecurangan modern juga makin meningkat. Kondisi ini menuntut auditor internal untuk menguatkan kapabilitas dalam analisis data, audit teknologi informasi, teknik investigasi dan wawancara, serta tata kelola bukti. Yang ketiga yaitu kolusi. Pemisahan tugas dapat menjadi tidak efektif apabila dua pihak atau lebih bekerja sama. Oleh karena itu, audit internal perlu menggunakan analisis hubungan, pola transaksi, data vendor, dan informasi pelapor untuk mendeteksi kolusi. Yang keempat, keterbatasan data dan teknologi. Kendala pemeriksaan audit umumnya bersumber dari ketidaklengkapan data, fragmentasi sistem, dan ketiadaan audit trail. Yang terakhir yaitu lemahnya tindak lanjut. Audit internal dan komite audit dituntut untuk merumuskan sistem pemantauan yang terstruktur, penetapan batas waktu, tindakan korektif, serta mekanisme eskalasi atas temuan yang belum diselesaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait studi kasus di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 dapat digunakan sebagai pembelajaran mengenai pentingnya pengawasan terhadap laporan keuangan. Pada tanggal 28 Juni tahun 2019, OJK memerintahkan Garuda Indonesia memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan per 31 Desember tahun 2018 serta melakukan public expose. OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan, anggota direksi, dan dewan komisaris yang terkait, serta membekukan surat tanda terdaftar auditor selama 1 tahun. Dari perspektif audit internal ini, kasus tersebut memberikan pembelajaran bahwa transaksi material dan tidak biasa perlu mendapat perhatian khusus. Audit internal ini perlu menilai efektivitas proses pengendalian atas penyusunan laporan keuangan, risiko salah saji, dasar pengakuan transaksi, dan kecukupan pengungkapan. Namun, keputusan OJK tersebut tidak secara khusus menetapkan fungsi audit internal Garuda Indonesia sebagai pihak yang melakukan pelanggaran. Nah, karena itu kasus ini digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai peran ideal audit internal, bukan sebagai dasar untuk menyatakan audit internal sebagai penyebab kasus. Selanjutnya kasus kedua terkait kasus dari PT Asuransi Jiwasraya. Jadi kasus Jiwasraya ini memberikan pembelajaran mengenai pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas investasi. BPKRI menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana Jiwasraya. Kerugian negara yang dihitung BPK mencapai 16,81 triliun. Dari perspektif audit internal, kasus tersebut menunjukkan pentingnya audit berbasis risiko terhadap aktivitas investasi, penilaian kepatuhan terhadap kebijakan investasi, pemantauan konsentrasi risiko, penilaian pihak berelasi, dan eskalasi atas transaksi berisiko tinggi. Analisis ini merupakan pembelajaran mengenai fungsi audit internal yang ideal dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa audit internal Jiwasraya secara resmi dinyatakan sebagai penyebab kerugian. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa audit internal merupakan pilar tak terpisahkan dalam keberhasilan penerapan GJG. Kemudian audit internal ini dapat memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi berjalan sesuai dengan aturan tanpa mengambil alih tanggung jawab operasional manajemen. Kemudian, penanganan fraud tidak dapat dilakukan secara parsial. Hal ini dibutuhkan integrasi terpadu antara model 3 lini, yaitu komitmen pimpinan, serta penerapan 4 pilar strategi anti-fraud yang berkelanjutan.
Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu yang pertama penguatan independensi, di mana jaminan dua reporting lain langsung ke komite audit melalui program audit internal, kemudian kapabilitas digital melalui pelatihan berlanjutan di bidang data analitik dan IT audit, program anti fraud dengan penguatan whistleblowing system dan fraud risk assessment yang berkala, dan sistem eskalasi penetapan batas waktu tegas untuk tindak lanjut temuan audit. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan tema peran audit internal dalam mengidentifikasi potensi fraud dan mitigasinya. Tentu makalah yang sudah kami susun banyak kekurangan, tetapi atas kekurangan tersebut kita bisa mengetahui bahwa peran audit internal itu sangat penting dalam mengidentifikasi fraud, dan tidak hanya dalam evaluasinya, tapi perencanaannya juga lebih penting gitu. Mungkin demikian dari kelompok kami, ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.